Halo, aku Satria. It's been a day. It's been a few days ya. Udah beberapa lama nggak ngevideo lagi. And right now, I'm going to tell how far I go after the last video. Jadi, selama beberapa hari ini sudah memasuki masa liburan sekolah, dimana itu lumayan panjang ya, 1 bulan coy, libur sebulan. Nah, karena libur sebulan kan nganggur banget awal liburan. Oke, jadi sedikit sharing saja. Nggak sedikit sharing sih, gue mau sharing aja apa yang terjadi setelah libur semester itu. Jadi minggu pertama setelah semuanya selesai, pengumpulan laporan semuanya sudah selesai. Apalagi untung aja nggak ada remedi, jadi langsung udah langsung tenang gitu kan. Tapi tenang itu kayak nggak tenang, soalnya nggak ada kerjaan, tau gak sih, kayak nggak ada yang dipikirin, nggak ada yang eh, nggak ada tujuan gitu. I feel lost kan. Akhirnya 1 minggu pertama itu aku mencoba mencari-cari pekerjaan lewat lowongan pekerjaan, aku cari-cari info, dan kebetulan juga kapan itu aku bertemu sama temanku. Temanku itu dia nawarin nih kalau di tempatnya itu ternyata ada lowongan juga. Ya udah dong, aku mau dong. Ya udah deh, gue ikut deh gitu. Itu kalau nggak salah lowongannya dia jadi server atau barista. Sedangkan gue nggak ada pengalaman sekali sekali. Aku nggak ada pengalaman sama sekali buat jadi barista maupun server ya. Aku kan cuman anak elektrika, cuman anak teknik, nggak ada kayak gitu-gitu. Sebelumnya nggak pernah kerja yang berkaitan dengan hal itu ya. Tapi ya udah biasa aja gitu kan, daripada nganggur. Nah, akhirnya besoknya langsung tuh gue dipanggil interview ternyata. Ya ampun, cepet banget. Nah, ini rezeki nih. Pas dipanggil interview ditanyain itu udah kayak, aduh ini gue grogi banget. Aku grogi banget karena nggak ada pengalaman kan emang. Eh, Temanku itu kebetulan sama temanku juga. Jadi kemarin itu temanku, aku punya teman, sedangkan aku punya teman lagi nih, tapi temanku ini agak nggak terlalu kenal sama si teman ini. Nah, teman ini tuh teman SMK aku, teman yang satunya ini teman SD ku. Jadi ya udah, katanya kita berdua disuruh ngelamar aja gitu. Oke, ya udah, ya kita berdua ngelamar deh dan diterima. Sedangkan temanku yang SD ini pas di interview itu dia lebih berpengalaman coy, karena sebelumnya dia pernah jaga warung apa ya namanya, warung joglo katanya. Ya udah, nah di situ gue udah minder nih, tapi ya ujung-ujungnya kayaknya dua-duanya nggak diterima. Nggak tahu sih kelanjutannya temenku ya. Tapi yang aku tahu pasti itu aku nggak diterima karena mungkin dari CV ku yang aku buat itu udah sangat 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 tidak relevan dengan apa yang diminta dari pihak sananya, dari restorannya ya. Udah sangat sangat berbeda, sangat sangat berbeda visi itu. Ya udah, karena I feel lost gitu kan, akhirnya aku juga daftar ini apa namanya, apa sih, daftar driver Shopee. Tapi udah, driver Shopee udah lolos, driver Shopee-nya udah apa namanya, udah lolos nih driver Shopee, tapi ya ampun, tapi sampai sekarang masih belum aku buat narik coy. Karena emang nggak ada waktu sih. Emang nggak ada waktu apa emang gue yang nggak mau cari waktu buat itu ya, kayaknya nggak mau cari waktu sih. Nah, setelah seminggu setelah itu apa namanya, aku nyoba daftar juga. Aku daftar ini juga, gudang Shopee itu kan ada event, tapi ya dibatalin juga karena ada satu alasan. Jadi pas weekendnya minggu pertama itu aku dikenalin sama ayahku dengan perusahaan temennya. Katanya di situ perusahaannya relevan dengan jurusanku. Perusahaan tersebut, kalau aku dikasih insight-nya itu tentang motor kan, motor AC, kita bilang motor AC, motor, pokoknya motor AC, motor generator ada dari situ. Nah, ya udah deh, aku mau deh gitu. Akhirnya pekerjaan yang aku daftarkan itu kayak
yang tadi gudang Shopee itu udah aku buang dah, tinggal yang ini berarti aku kerjain, berarti aku ambil yang ini kerja di temennya ayah ini. Ya udah, tapi kayaknya ini terhitung magang sih, bukan kerja sih, karena emang sistem absensinya aku masih yang beradul dan aku masih belum buat sistem absensinya. Pas awal-awal datang ke sana juga itu langsung, pokoknya minggu kedua setelah nganggur, setelah libur itu langsung kerja di sana. Dan di sana ditanyain kalau di sana itu diberitahu kalau anak magang pun itu dapat uang, anak magang pun itu dapat duit sangu, pokoknya digaji gitulah. Wah, tapi mereka harus pakai sistem ada sistem absensinya, jadi kayak resmi gitu, jadi biar tahu nih lu masuk berapa hari nih gitu. Terus gue kayak aduh gimana ya, gue bilang aja deh, aku bilang aja deh, karena aku nih ya di sini gak berharap aku bilangnya gak berharap dikasih duit coy. Ya udah, akhirnya ya udah gitu aja. Jadi kalau di sana cuma kerja sama belajar banyak. Karena memang banyak pelajaran yang tidak diaplikasikan dari kampus, kan cuma teori tapi tidak diaplikasikan secara langsung, secara real. Nah, makanya di situ aku tahu nih, jadi oh ini ternyata motor AC itu bentuknya kayak gini, maksudnya bentuknya kayak gini tuh isinya kayak gini ternyata. Kalau di kemarin kan cuma dijelasin doang secara verbal kan, tapi nggak ada bentuk nyatanya nih, nggak ada bentuk aslinya nih, wujudnya nih. Tapi di sana aku bisa lihat semuanya, literalis semuanya coy, like motor AC, motor DC, ada generator. Kemarin baru generator kemarin sih, tapi aku nggak ngikut masang-masangnya karena emang itu generator gede dan juga punyanya punya Pertamina kayaknya itu. Jadi wah udah deh, aku cuma lihat-lihat aja nih sama tanya-tanya ya kalau generator tuh apaan. Tapi overall aku kerjain yang kecil-kecil kayak motor AC yang KW-nya kecil. Tapi ada juga ngikut yang pakai KW, bukan KW, apa yang VA-nya, yang voltasenya kayak standar lah 380 kayak berapa kayak 220. Tapi kalau udah di atas itu udah harus udah harus didampingi lah, karena itu memang agak high risk juga ya. Jadi harus benar-benar tahu cara menggunakan alatnya. Sedangkan kan aku hanya magang yang belajar di sana, aku ingin tahu cara menggunakan alat-alat tersebut, dan juga cara mengaplikasikannya ke motor-motor, ke benda-benda yang ada di sana, motor AC, motor DC segala macam. Jadi awal pertama kali masuk aku digunakan dengan mentorku, bukan mentor ya sebut saja Mas Ucup, namanya Mas Ucup. Dia itu bagian pengecekan. Ya udah sih, itu cuman kayak kita ngecek meger, ngecek resistansi antar fasa, ini apakah ada kebocoran dengan ground, apakah ada kebocoran dengan fasa to fasa. Udah gitu aja, benar-benar gitu aja. Sama ngecek kondisi termis juga. Dan di sana kan aku bosen ya, maksudnya di sana kan cuman ngecek aja. Sedangkan barang masuk itu sedikit banget, jadi aku itu posisinya ngecek barang masuknya di situ lagi sedikit nih. Ya udah aku bingung, wah ini mau kemana lagi ya Mas ya, ini barang udah selesai semua. Ya udah deh, kamu ke Pak Huda, aku bilang gitu. Pak Huda sana kamu coba itu biar tahu cara ngerunning, biar tahu cara biar tahu cara nyalain motornya gimana, biar tahu cara kerja motornya. Jadi Pak Uda ini menangani di bagian seperti itu, di bagian dia merunning motor. Yaudah aku ke Pak Uda, perkenalan singkat, nggak perkenalan singkat sih, langsung aja pokoknya tanya nanti kenalannya di tengah-tengah gitu pokoknya. Ya udah aku kerjain, ya aku liatin aku bener-bener tanya-tanyain tuh Pak Huda sama Pak Febrianto. Itu aku tanya-tanyain semua, sampai mampus udah. Habis itu udah di otakku ini udah aduh capek banget nanya-nanya. Udah aku balik lagi ke atas, aku disuruh ke atas. Di atas itu ada ruang engineering.
Aku pikir ruangannya itu kayak ya ruang engineering kan, ruang kayak apa ya, penuh dengan oli itu segala macam. Enggak, ternyata di sana itu ruangannya kayak bener-bener kayak warnet aing. Di sana kayak warnet. Dan oh ya udah, di sini enak banget coy, ada AC, ada tempat duduk enak juga. Ya udah, akhirnya di sana. Dan aku dikenalin juga sama mas-mas lain, sama mas Ucupnya sendiri aku dikenalin sama rekan-rekan kerjanya. Ada Mas Azam, ada Mas Salman, ada Mas Amin, ada Mas Enji, eh, ya banyak lah, ada Mas Ical juga, Mas Rizal. Apalagi ya yang ku tahu tuh aja sih sampai saat ini. Ada Bayu, ada ya banyak lah pokoknya. Nah, jadi deh di sana aku cuman bingung kan karena nggak ada alat masuk lagi, nggak ada yang dicek lagi. Sedangkan pas awal itu perjanjian awal aku ya cuman disuruh gitu-gitu aja dan nggak ada lagi. Ya udah, akhirnya aku lari-lari ke mana, pokoknya muter-muter di workshop itu. Aku tanyain satu-satu tuh orang, bukan tanya satu-satu ya, pokoknya aku liatin, aku bukan tanyain, aku liatin satu-satu orangnya sampai nemu yang sekiranya aku ini kayak ya udah ini aja gitu. Aku nemu namanya Mas Pur. Di situ dia ngelakuin balancing motor. Jadi gimana caranya motor itu dia tetap stabil. Jadi kan motor itu dia ada posisi drive N sama not drive M, DE sama NDE. Apa sih? Apa ya? Aku ya non drive N, drive N sama non drive N. Nah itu ya posisinya itu pokoknya harus stabil, kayak nggak ada sisi apa, pokoknya sisi kanannya sisi kirinya yang lebih berat itu dites, itu pakai alat dia. Jadi kayak dia diputer sesuai dengan RPM-nya juga disesuaikan dengan bobot ataupun massa dari motor tersebut. Kalau motor tersebut gede ya diputernya kecilan aja. Kalau motor tersebut kecil bisa diputar 75% dari ban maksimal dari RPM maksimal yang dia bisa muter lah gitu pokoknya. 75% boleh, 80% boleh. Nah, di situ kita bisa lihat tuh kayak stabilitas antar kanan kirinya kayak berapanya, pokoknya harus stabil, kudu stabil gitu lah pokoknya. Ya udah, aku di situ nyaman banget tuh karena emang Mas Pur ngajarinnya enak, juga orangnya asik juga, ngajarinnya enak. Apalagi ya, di situ aku cuman ya paling bantu-bantu dikit doang. Dan aslinya job desk asliku ya cuma ngecek-ngecek gitu aja. Cuma ngecek-ngecek, tapi kadang juga bantu Pak Huda tadi ngerunning, aku masang-masang gitu kan biar motornya jalan. Habis itu dicek ampernya, cek voltase, sudah gitu aja lewat nanya-nanya. Ya udah sih, ini mungkin ya cerita singkat apa yang terjadi selama 3 minggu. Udah 3 minggu. Kebetulan aku di sana sudah bekerja selama 11 hari sampai sekarang ini. Iya harusnya 11 hari 11, kalau nggak 10 hari, lupa lah. 10 sampai 11 hari harusnya segitu. Sudah 2 minggu dan aku sudah bekerja. Semoga kedepannya aku bisa lebih baik lagi dalam bekerja dan juga mencari uang. Ya sebuah kemajuan sedikit lah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Ya mungkin segitu aja untuk untuk dokumentasi video di minggu ini. Ya, semoga kedepannya aku bisa lebih baik dan alhamdulillah. Thanks God. Oke, segitu aja guys. See you.